Ini kabar mengenai mobil mantan anggota DPR WOD Nur Zainab yang dirusak sekelompok orang di Cianjur, Jawa Barat. Anda lihat pemirsa dalam rekaman CCTV, ini terlihat para pelaku merusak mobil yang terparkir di sebuah pusat perbelanjaan Jalan Raya Puncak Cipanas. Terlihat juga dari rekaman ini bahwa pelaku lebih dari 10 orang yang merusak mobil menggunakan batu dan senjata tajam. Sang supir yang berada di dalam ini kemudian berusaha menyelamatkan mobil dari amukan para pelaku. Akibatnya mobil mengalami kerusakan di bagian kaca depan dan juga bagian samping. Peristiwa tersebut terjadi ternyata tidak jauh dari Mapolsek Pacet. Dan polisi hingga kini masih mendalami kasus. Kita akan langsung saja mendengarkan ini informasi lebih lanjut mengenai hal ini dari korbannya langsung, Bapak WOD Nur Zainab. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu WOD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Bu WOD mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Di hari Jumat pagi saya berangkat hendak pulang ke Bandung melalui Puncak. Kemudian saya mampir di daerah Cipanas. Dan kami rencana menginap karena memang saya juga membawa rombongan staf-staf saya. Dan saat sore hari kami sambil melihat berusaha untuk menikmati alam Cipanas, kami mencoba ke Puncak 2 untuk melihat keindahan kota bunga dari atas. Kemudian kami jalanlah ke arah Puncak 2, itu jalan umum kebetulan, jalan raya, dan banyak sekali pengguna jalan yang lalu lalang gitu. Nah, mendekati naik nanjak ke arah puncak itu kami melihat ada perkebunan dan tertulis nama PT MPM di kanan kiri dan banyak orang bergerombol di situ. Nah, yang menarik buat kami adalah ketika kami melewati orang-orang ini tiba-tiba kami menyadari kalau di video atau di foto hanya saja karena kami tidak merasa ada sesuatu. Kita ya alhamdulillah ya tidak ada merasa ya berbuat apalah begitu yang menyinggung orang, menyinggung perasaan gitu, sehingga ya udah kita jalan aja sambil menikmati puncak begitu. Terus kemudian setelah sampai di ujung jalan ketika pemandangan kota bunga sudah tidak nampak, kami balik arah lagi kembali ke tempat semula gitu. Saat itu kami menyadari juga diikuti oleh orang-orang yang tadi bergerombol di sana. Nah, tapi kami pun tidak merasa ada sesuatu ya, maksudnya yang perlu dikhawatirkan berlebihan gitu. Bahkan kami berpikir, wah ini biasalah orang-orang zaman sekarang suka main handphone, moto-motoin, videoin gitu. Sampai kemudian saya nurunin salah satu staf saya untuk sholat, kemudian saya ke satu outlet Berasko untuk kebetulan membeli sepatu begitu, karena kebetulan di mobil saya tidak ada sepatu, ketinggalan di Jakarta. Nah, saya di-drop oleh driver saya dan saya turun dari mobil beserta satu orang staf, dan saat itu saya pesan kepada driver jangan meninggalkan tempat, jangan meninggalkan mobil maksud saya, karena ada laptop di sana di dalam mobil. Nah, setelah tidak lama kemudian staf saya keluar, yang tadi mendampingi saya, keluar dan mengabari bahwa ada kerusakan terhadap mobil, dan saya sangat terkejut dan shock banget gitu. Saya keluar, saya lihat orang sudah berkerumun, dan tiba-tiba firasat saya jadi tidak enak gitu. Apakah orang-orang yang tadi yang mengikuti saya gitu, yang mengikuti mobil kami, yang melakukan kekerasan itu. Dan saat itu juga saya minta kepada staf saya untuk menemui manajer outlet untuk mengamankan CCTV, dan manajer outlet menyampaikan kepada saya, "Ibu, apakah ibu ada masalah dengan orang perkebunan?" Saya menjadi kaget. Karena apa? Karena sama sekali saya tidak ada masalah sama mereka, saya tidak berurusan dengan mereka, dan tujuan saya adalah ke Bandung. Tapi mampir ke Cianjur karena memang ada keperluan. Keperluan saya sebenarnya ke Polres Cianjur untuk sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan tanah perkebunan begitu ya. Nah, ketika kejadian itu, kemudian
driver sesuai dengan sebagaimana yang ada di video kan driver kemudian meninggalkan tempat ya. Dan tidak lama kemudian polisi datang menghampiri saya dari Polsek. Saya kemudian ditemani ke Polsek. Saat di Polsek itulah saya melihat kondisi mobil saya dalam keadaan hancur. Yang saya tidak menyangka sama sekali gitu. Apa salah saya tidak punya masalah sama orang-orang itu. Nah, saya hendak lapor ke Polsek. Karena saya merasa tempat kejadian ini sangat dekat dengan Polsek. Orang-orang yang tadi mengikuti saya juga di dekat Polsek gitu. Seandainya saat itu Polsek menerima laporan saya, mereka bisa langsung tangkap pelaku-pelakunya. Tanpa harus proses macam-macam gitu. Baik, sudah ditangkap para pelaku. Dari penjelasan pihak kepolisian, siapakah mereka, Bu? Dan apa maksudnya kemudian melakukan perusakan terhadap mobil Bu Waode? Saya sebenarnya sangat ingin sekali pelaku itu ditangkap. Karena saya ingin tahu motifnya. Saya ingin tahu dalangnya siapa. Saya ingin tahu kalian tuh hancur mobil saya. Salah saya apa gitu. Kalian dipinta siapa? Tapi saat ini, karena memang saya juga memahami ya, ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke Polres, penyelidikan dan penyidikan tentu saya kan harus ada prosedurnya gitu. Terpaksa harus mengikuti prosedur itu karena memang di peraturan perundang-undangan kan memang ada yang namanya penyidikan gitu. Nah, alhamdulillah saya ketemu hari ini dengan Pak Kapolres, kemudian saya diarahkan dengan Kasat Reskrim dan alhamdulillah menurut Polres bahwa ini sudah diambil langkah, sudah diidentifikasi orang-orangnya gitu dan insya Allah dalam waktu dekat akan ditangkap. Saya terima kasih gitu bahwa ini sudah dilakukan oleh Polres. Hanya saja seandainya waktu itu di awal saya buat laporan, saya yakin betul bahwa itu bisa langsung ditangkap karena orangnya berada di sekitaran perusahaan perkebunan tadi. Dan menurut informasi dari masyarakat ketika saya melakukan investigasi setelah kejadian ini, bahwa memang pelaku itu orang-orang di sana jelas identitasnya. Baik, Ibu Waode, kami turut bersimpati atas duka yang menimpa Ibu Waode dan kita harapkan juga sama seperti Ibu Waode ini segera bisa terungkap siapa pelakunya, bisa segera tertangkap dan apa motifnya. Terima kasih Bu Waode sudah berkenan untuk berbagi cerita dengan kami.